Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi kepada Ibu dosen dan teman-teman yang menonton video pada hari ini. Kami dari kelompok 2 kelas F, Teknologi Sistem Informasi, akan mempresentasikan materi yang berjudul Etika dalam Bisnis E-commerce. Tetapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Prayoga Dinugraha dengan NIM 2022-50378. Perkenalkan, nama saya Jenny Natali Felicita dengan NIM 2022-50349. Perkenalkan, nama saya Mutia Aisyah Rahmadina dengan NIM 2022-50350. Perkenalkan, nama saya Dinda Khaira Nabila dengan NIM 2022-50363. Perkenalkan, nama saya Zafira Askar dengan NIM 2022-50365. Perkenalkan, nama saya Serda Slamo Khalifah Rifana Putri dengan NIM 2022-50372. Perkenalkan, nama saya Gloriana Hartansyah dengan NIM 2022-50389. Baik, karena perkenalan sudah semua, kita langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu konsep dari e-commerce. E-commerce dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin canggih membuat perdagangan di zaman sekarang berubah dari yang berdagang hanya dilakukan secara langsung, sekarang bisa dilakukan dengan jarak jauh atau yang bisa disebut dengan online, yang dapat kita kenal dengan sebutan e-commerce. Pengertian e-commerce menurut Kotler dan Armstrong tahun 2012 adalah saluran online yang dapat dijangkau seseorang melalui komputer yang digunakan oleh pembisnis dalam melakukan aktivitas bisnisnya dan digunakan konsumen untuk mendapatkan informasi dengan menggunakan bantuan komputer yang dalam prosesnya diawali dengan memberi jasa informasi pada konsumen dalam penentuan pilihan. Selanjutnya, ada jenis-jenis e-commerce. Yang pertama, ada business to business atau B2B, yaitu transaksi e-commerce yang dilakukan oleh dua pihak masing-masing dengan kepentingan komersial. Kedua belah pihak saling mengenal dan tahu bisnis apa yang terlibat. Yang kedua, ada business to consumer atau B2C, yaitu transaksi e-commerce dilakukan oleh dua pihak, masing-masing mempunyai perannya seperti penjual dengan pembeli di suatu server online dan terbuka untuk umum. Yang ketiga, ada customer to consumer atau C2C, yaitu transaksi online dan pihak ketiga lainnya untuk memastikan keamanan transaksi penjual tidak akan menerima pembayaran sampai barang diterima pembeli. Yang keempat, ada consumer to business atau C2B, yaitu berbanding terbalik dengan consumer to consumer yang dimana kegiatannya dilakukan secara individu yang membuat bisnis menjadi konsumen. Selanjutnya ada manfaat e-commerce. Yang pertama ada ketersediaan informasi lebih banyak dan mudah diakses. Ketersediaan pembeli, penjual, dan produsen memiliki akses ke informasi produksi dan harga distributor. Yang ketiga, globalisasi produksi, distribusi, dan layanan konsumen. Jarak dan waktu alternatif lebih pendek sehingga perusahaan dapat terlibat dengan mitra bisnis lainnya, negara, dan melayani konsep lebih cepat. Produsen dapat memilih tempat untuk memproduksi dan melayani konsumen dimanapun konsumen berada. Yang terakhir, kurangi biaya transaksi dengan sistem pemesanan, pembayaran, dan logistik online dan otomatis. Selanjutnya, ada konsep dasar etika. Pengertian etika. Menurut K. Bertens, etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur perilaku. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani. Ethos yang berarti watak kesusilaan atau adat, dalam KBBI etika diartikan ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral. Akhlak yang dimaksud di sini yaitu suatu perilaku seseorang untuk memperlakukan seseorang yang lainnya. Adapun menurut Mariani dan Lodikdo, etika ialah seperangkat aturan atau norma atau pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan.
yang dianut oleh sekelompok atau segolongan masyarakat atau privasi. Seperangkat yang dimaksud ialah suatu kumpulan aturan perilaku yang menjadi pedoman hidup seseorang. Next. Selanjutnya adalah prinsip etika. Yang pertama itu prinsip kejujuran. Prinsip ini sangat mendasarkan sikap yang didasarkan pada fakta, situasi, dan kondisi nyata. Dengan pengertian lain, apa yang dikatakan dilakukan. Prinsip ini juga memastikan kepatuhan terhadap berbagai kontrak, kewajiban, dan perjanjian yang telah dibuat. Yang kedua, prinsip otonomi. Prinsip ini mencerminkan sikap kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. Seseorang yang mandiri dipahami sebagai orang yang dapat mengambil keputusan dan kemudian melaksanakannya sesuai dengan kemampuannya dan menurut keyakinannya, bebas dari ketergantungan orang lain. Yang ketiga, ada prinsip menguntungkan. Prinsip ini menanamkan kesadaran untuk saling memberikan keuntungan satu sama lain. Artinya, dalam setiap tindakan bisnis harus diusahakan supaya semua pihak merasa diuntungkan. Yang keempat, ada prinsip keadilan. Prinsip ini mendasarkan perlakuan yang adil terhadap semua pihak tanpa membeda-bedakan segala aspek, seperti aspek ekonomi, hukum, dan lain-lain. Yang kelima, ada prinsip integritas moral. Prinsip ini merupakan prinsip tidak merugikan orang lain dalam pengambilan keputusan bisnis. Prinsip ini didasarkan pada kesadaran bahwa setiap orang harus dihormati sebagai pribadi. Next. Selanjutnya ada etika bisnis. Kata etik ini mengacu pada pokok bahasan tingkah laku manusia dalam bidang tertentu seperti etika kedokteran, etika bisnis, etika profesi, pengacara, akuntan, dan lain-lain. Penekanannya di sini adalah pada etika sebagai subjek perilaku manusia dalam bisnis. Demikian dalam bisnis pasti memiliki suatu etika yang dilandasi dengan moral seseorang. Agar peran seseorang dalam bisnis tersebut dapat berjalan sesuai etika bisnis yang terdapat di bidang e-commerce, manajemen rantai pasokan merupakan faktor penting. Next. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar etika dalam e-commerce. Nah, dasar etika dalam e-commerce ini menurut Grab, Likite, dan Pervezait tahun 2014, masalah moral bisnis sangat kompleks dan sulit. Melakukannya di bawah satu kondisi atau posisi. Tetapi prinsip-prinsip etika mendasar sampai saat ini. Semua teori etika saling berhubungan dan saling melengkapi. Adapun menurut J. Julisar, E. Miranda tahun 2013, etika dan e-commerce memiliki juga hubungan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada privacy. Privacy adalah masalah yang membutuhkan banyak perhatian dalam urusan elektronik, termasuk transaksi dengan e-commerce. Adapun pembayaran secara elektronik. Sistem pembayaran ini mudah untuk mengenali siapa pelanggan untuk pembayaran kartu bekas, identifikasi pelanggan. Yang kedua yaitu ada web tracking, merupakan pelacak aktivitas seseorang di dunia maya atau internet. Dimasukkan dari program atau perangkat lunak, tindakan individu di dunia mudah dikenalin. Yang ketiga itu ada fraud, merupakan kejahatan di dunia maya atau cybercrime, itu baru mulai terjadi. Pengungkapan data pribadi, pemalsuan identitas, pemalsuan informasi, dan informasi pribadi maupun perusahaan dilakukan di dunia maya tanpa sepengetahuan orang tersebut atau dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya ada etika dalam bisnis e-commerce. Next. Apa itu etika? Etika pada dasarnya merupakan suatu standar ataupun moral yang berkaitan dengan benar dan salah, atau baik dan buruk. Etika dalam bisnis e-commerce ini memiliki salah satu tujuan, yaitu membangun sebuah kepercayaan terhadap customer atau pelanggan yang biasa disebut dengan trust. Next. E-commerce dilihat dari sisi teknologi. Belum ada sebuah standar yang pasti mengenai mutu, keamanan, dan kehandalan. Yang kedua, ada masalah yang ada di bandwidth. Yang ketiga, ada memerlukan web server khusus untuk menangani sebuah masalah pada jaringan. Next. Pengaruh etika dalam bisnis e-commerce. Next. Pengaruh etika dalam e-commerce ini salah satu tujuan di e-commerce adalah mendapatkan laba atau keuntungan sebesar-besarnya. Berarti perusahaan harus menjalankan berbagai cara atau usaha agar perusahaan tersebut mendapatkan laba sebesar-besarnya, yang dimana caranya adalah dengan menggunakan etika.
Selanjutnya ada cara perusahaan mendapatkan laba dengan menggunakan etika. Yang pertama, membuat sebuah kepercayaan terhadap konsumen atau pembeli. Yang kedua, motivasi karyawan. Yang ketiga, menghasilkan profit bagi perusahaan. Yang keempat, image perusahaan yang baik di mata konsumen. Contoh perkembangan e-commerce di Indonesia. Kita ambil contoh Allshop yaitu Shopee, aplikasi berbelanja nomor 1 di Indonesia yang sangat cepat menarik perhatian masyarakat Indonesia. Ini menerapkan etika bisnis yang tinggi serta memberikan pelayanan yang bagus mulai dari sistem belanja yang simpel, ketelitian dalam packing dan kirim barang, retur, refund, fast respon kepada konsumen, hingga banyaknya promosi yang diberikan yang terjadi keunggulan bagi Shopee dibanding e-commerce lainnya. Dampak positif yang ditimbulkan saat menerapkan etika dalam e-commerce. Penerapan etika bisnis dalam perkembangan e-commerce di Indonesia dapat meningkat kepercayaan konsumen, meningkatnya loyalitas yang berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan. Next. Selanjutnya, implementasi etika dalam bisnis e-commerce. Next. Pentingnya implementasi etika dalam bisnis e-commerce. Keberhasilan suatu perusahaan e-commerce tidak luput dari prinsip-prinsip etika seperti kejujuran, otonomi, menguntungkan, keadilan, dan integritas moral. Bukan itu saja, perusahaan pasti menjunjung nilai-nilai yang ada di etika. Bahkan sebaliknya, ketika perusahaan menghiraukan bahkan tidak menjunjung nilai-nilai dan prinsip yang ada di etika, dapat menyebabkan perusahaan tersebut mengalami sebuah penurunan terhadap penjualan, profit, atau bahkan bisa saja menjadikan image perusahaan tersebut buruk di mata customer. Next. Cara agar pelaku bisnis terus menerapkan etika. Next. Etika dalam bisnis memang sebuah aturan yang tersirat bahkan tidak tertulis. Namun dengan adanya etika bisnis di dalam sebuah perusahaan e-commerce, dapat memberikan sebuah nilai terhadap perusahaannya, bahkan terhadap para karyawan mengenai norma dan perilaku yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh seluruh bagian atau lapisan di dalam perusahaan, dari mulai karyawan, pimpinan, bahkan sampai pemilik perusahaan. Next. Etika bisnis dapat diartikan juga sebagai suatu pengetahuan mengenai norma-norma dalam menjalankan atau membuat sebuah bisnis dan moralitas yang berlaku secara universal, ekonomi, dan sosial. Next. Pentingnya bagi sebuah perusahaan untuk terus mempertahankan etika dalam berbisnis e-commerce adalah karena sebuah perusahaan yang menggunakan cara curang ketika ingin mendapatkan tujuannya adalah suatu hal yang buruk. Apa yang dia perbuat ataupun dia lakukan, maka itulah yang akan dihasilkan terhadap perusahaan yang dipimpin. Maka suatu saat nanti perusahaan tersebut akan mendapat hasil yang ia lakukan dari cara curang tersebut. Oleh karena itu, kita semua butuh yang namanya etika bisnis yang baik dan benar. Oke. Itu materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.